أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam disuruh membentuk benda apung fulku, dan bentuklah fulku dengan karakter mata kami dan wahyu kami. Sampai pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam menyuruh setan menyelam dan membangun. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Kita belum paham di balik dibangunnya piramida. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa ia tinggalkan anak cucunya di lubuk yang tidak ada tumbuh-tumbuhan? Rabb kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari anak cucuku di lubuk yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Padahal kisah Nuh alaihissalam, padahal kisah kaum Nuh yang ditenggelamkan itu adalah sebagai ayat untuk manusia. Dan kaum Nuh ketika mereka mendustakan utusan-utusan kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka ayat untuk manusia. Dan kami sediakan untuk orang yang zalim azab yang pedih. Begitu juga kalimat yang diterima Nabi Adam alaihissalam sebelumnya. Kita tidak tahu. Sesudah itu, Adam telah terima dari Rabb-nya beberapa kalimat. Maka dia terima tobat atasnya. Sesungguhnya dia penerima tobat yang maha teliti. Innahu huwat tawwabur rahim. Padahal sebelum Adam telah terjadi pertumpahan darah. Seperti dikatakan malaikat yasfikud dima. Artinya menumpahkan darah. Dan menumpahkan darah. Wayasfikud dima. Kata darah itu dikamuskan pada 2237. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan tidak darahnya.
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Apakah yang menumpahkan darah itu kaum Toba? Adakah mereka lebih hebat ataukah kaum Toba dan orang-orang yang dari sebelum mereka? Gunung Toba itu meletus sebelum Adam. Mungkin posisi bumi kita seperti ini dulunya. Satu nasihat untuk manusia. Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. Dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung. Piramida itu dikatakan seperti gunung. Dan gunung-gunung sebagai piramida. Wal jibala autada. Dan Fir'aun yang mempunyai selaku piramida. Wa Fir'aun nazil autad. Dan jangan engkau berjalan di bumi dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. Dan engkau tidak akan bisa melawan tingginya gunung. Manusia tidak bisa menembus bumi. Tetapi ada negeri yang dibenamkan. Seperti disebut pada 2940. Maka setiap kami siksa dengan dosanya. Maka sebagian dari mereka orang yang kami kirim atasnya hujan batu. Dan sebagian dari mereka orang yang kami kenakan kepada mereka suara keras. Dan sebagian dari mereka orang yang kami benamkan dia di bumi. Dan sebagian dari mereka orang yang kami tenggelamkan. Dan tidaklah ada Allah untuk menganiaya mereka. Tetapi adalah mereka menganiaya diri-diri mereka. Negeri yang dibenamkan. Apakah kamu merasa aman dari siapa yang di langit, yang akan membuat kamu dibenamkan di bumi? Maka tiba-tiba ia bergetar. Negeri yang dibenamkan. Karena dibenamkan, maka dia menjadi kuburan massal. Nah, susunan ini bersifat aksioma. Karena ada fosil kuda Nil di Trinil. Bahkan ada kiai Mesir di Nusantara. Menurut Anda, bagaimana cara untuk memberitahu bahwa di Laut Selatan Jawa ada kuburan massal?
buat piramida sebagai kuburan. Piramida sebagai kuburan. Jadi jawabnya buat piramida sebagai kuburan. Hanya itu. Iya. Dan kami dekatkan ke sana yang lain. Nah, ini terjadi tanggal 9 dan 10 Muharram. Di Parangkusumo, rombongan Nabi Musa diseberangkan dengan laut yang tergulung. Nah, dikejar oleh Fir'aun, tapi begitu Fir'aun dan tentaranya mendekati, lempengan tektoniknya bergerak ke sana. Jadi, Fir'aun dan tentaranya tenggelam di kuburan massal itu. Ini sebuah fenomena yang belum pernah terungkap. Dan tidak Al-Quran ini bisa diada-adakan oleh dari selain Allah. Itu prolog kuliah ke-6. Insya Allah disampaikan besok sekitar pukul 9 WIB. Kuliah ke-6. Ada apa dengan Nusantara? Nohgeb, Harakena, Saranjana, Sailal Ahri, energi yakbit, kunci stegodon, Seba. 7 poin insya Allah akan saya sampaikan di webinar ke-6. Nah, supaya Anda tidak penasaran, saya ada kuliah tambahan kalau waktunya cukup. Oh, tidak ini dia. Piramida Nusantara. Jadi Nusantara kita itu menggambarkan piramida. Nah, itu dia piramida Nusantara. Piramida Nusantara. Titik B ini adalah asfad. Titik B. Asfad. Setan-setan dibelenggu di dalam asfad. Sedangkan titik K ini adalah Pulau W. Sabang. Pulau W. Nah, F ini bentuk dari fusilat. Jadi proyeksi dia. Jadi di sini terjadi gerak bandul. Nah, gerak bandul. Gerak pendulum. Nah, puncaknya itu matahari, maka itu dewa mereka matahari kan. Nah, jadi bandul itu dia mewakilkannya dengan piramida.
Jadi seolah-olah piramida itu adalah penggambaran tentang gerak bandul sekaligus menginformasikan tahun Syamsiah. Karena tahun Syamsiah itu kan terbuainya bumi terhadap matahari. Itu pesan piramidanya. Nah, bagaimana itu membuatnya? Pasti Anda bertanya bagaimana cerita awal. Kita punya 2 titik dan 1 garis. Itu PR-nya. Diberikan kepada Anda 2 titik, 1 garis. Satu itu adalah kepala, K. Loe. Yang kedua itu B, bunker. Bunker. Disinyalir ini yang bangun Sulaiman, setannya Sulaiman, karena siapa pula yang bisa bangun itu setinggi itu di dasar laut. Ya, kita ambil titik tengahnya tadi kan, bunker. Yang ketiga itu adalah garis marosot. Ini kita singkat dengan B. Nah, ini garis marosot. Garis marosot. Jadi Afrika itu merosot ke sana. Itu garisnya. Kita menghubungkan BK ini. BK, singkatan dari Bung Karno. Nah, di sebelah kiri ini karena garis ini, garis marosot ini, kita bikin sejajar, dia sejajar garis itu. Nah, ini garis marosot. Kita bikin sejajar ini. Tapi sama panjang dengan ini. Nah, ini KH, Ki Hajar. Ki Hajar Dewantoro. Nah, lalu kita hubungkan HB. Ini harus sama panjang. HB, Hamengkubuwono. Luar biasa, saudara. Jadi di segitiga ini ada nama-nama tokoh yang luar biasa. Bung Karno, Ki Hajar Dewantoro, Hamengkubuwono. Nah, seperti saya katakan kan ini proyeksi, jadi ini proyektor kan. Proyektor itu matahari. Bayang-bayangnya nanti kalau di sini bulan, bayang-bayang bulan itu jatuh ke bumi. Nah, ini yang dikatakan proyeksi, fusilat. Nah, sudut ini kita bagi 2 untuk tahu proyeksi itu. Nah, dibagi 2 dia, karena dia harus sama. Apalah titik F, fusilat. Nah, jadi fusilat itu proyeksi, bahasa eksaknya proyeksi. Kalau bahasa sosialnya jelaskan, apa Anda jelaskan? Ya. Jadi proyektor ini memproyeksikan sehingga dia jelaskan gitu. Nah, proyeksinya di sini. Nah, ayat itu mengatakan kitab yang diproyeksikan ayat-ayatnya. Ini kalau dalam bahasa eksak kan keren sekali kata-katanya. Bukan dijelaskan. Kalau dijelaskan bahasa sastra. Tapi ini diproyeksikan ayat-ayatnya. Dari mana? Dari bacaan bahasa asli. Untuk siapa? Untuk kaum yang mengetahui. Luar biasa kan? Jadi fusilat. Ya kebetulan ini jadi KHFB. Nah, terjadilah piramida. Kenapa? Karena ini kuburan. Ini luar biasa, saudara. Jadi Nusantara bisa menjelaskan piramida, atau piramida itu yang menjelaskan Nusantara. Nah, jadi mengapa piramida itu di dalamnya kuburan sudah terjawab di sini. Ini luar biasa.
Dunia belum bisa menjawab mengapa ini jadi kuburan. Kita sudah menjawab hari ini. Nah, ada kota gaib di Pulau Laut namanya Saranjana. Di sini nih, Pulau Laut ini di sini dia, di Jenggot, Kalimantan ini. Kalau Nabi kan bilang, jangan kamu cukur jenggotmu, ada kulihat malaikat bergantung di sana. Kan ada satu jenggot, kan sahabat kan pernah punya satu jenggot. Ini Pulau Laut. Ada malaikat bergantung di sana. Nah, itulah akhirnya umat Islam punya jenggot. Karena malaikat bergantung di jenggot. Nah, tapi di sini jenggot ini, yang satu ini jenggot, kayak jenggot ini, itu pulau gaib. Kota gaib. Saranjana ada namanya di Google Earth, tapi nggak ada kotanya. Nah, Saranjana. Nah, ini kalau kita bikin garis sejajar Saranjana ini, B2K2 sama panjang, tuh, kita menemukan piramida baru. Piramida kedua, K2B2 dan H2. Nah, ini dia H2. Nah, ternyata saudara, H2 ini bekas tambang emas Nabi Sulaiman. Ini kan luar biasa. Itu hebatnya kota Saranjana, kan kota gaib. Dia menunjukkan hal yang gaib juga kepada kita. Nah, itu dia H2. Nah, ini dia, ini bekas tambang emas Nabi Sulaiman. Aliran tembaga. Ini luar biasa, saudara. Kenapa Saranjana menginformasikan ini? Nah, karena ini gaib. Luar biasa Nusantara kita. Bagaimana? Cukup sampai di sini kuliah ini. Kuburan. Nah, disinilah terjadi piramida karena dia jadi 2 dimensi dia, 3 dimensi dia. Dengan adanya kembaran seperti ini kita bikin bentuk limas. Nah, itu dia. Nah, surat ke-1 itu kan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perlu Anda ketahui, saya mau kasih penemuan kepada saudara yang disebut bilangan marosot. Nah, ini kan marosot tadi ini kan, itu ada bilangannya. Nah, bilangan marosot. Nah, jadi di sini dari sini ke sini ini namanya marosot. Nah, itu 19 poin, saudara. 19 dia. Nah, itu definisi. Jadi merosot dari sini ke sini ini dengan bilangan 19. Nah, itulah yang mendasari transformasi 19. Jadi kalau Anda punya paku beton agak berat. Anda lepas di atas kuali, paku beton Anda itu akan merosot. Set. Nah, ini kuali kan. Yang dibilang oleh Nabi Ibrahim, lubuk. Nah, lubuk. Aku tinggalkan anak cucuku di lubuk yang tidak ada pohon-pohonan. Nah, ini bentuk lubuk kan. Nah, bentuk kuali sebenarnya. Kita coba. Ambil paku beton. Lepaskan di pinggir kuali. Jadi bilangan marosot itu 19. Nah, itulah yang menjadi dasar transformasi 19 sehingga kita menemukan bangun Y. Ini kan 19 posisinya.
Nah, dia dipertukarkan dia dalam posisi 19. Mengapa 19? Jawabnya bilangan merosot. Ya, itu dia. Itu definisi. Terjadilah bangun Y, ya kan? Ya kalau Anda tanya lagi dari mana, itu dari penukaran 9 dan 27. 97 itu kan sepasang surat yang satu tidak punya basmalah, yang satu dua basmalahnya. Nah, posisinya 19 itu. Nah, itu dia dipertukarkan dari sana. Nah, akibat kita pertukarkan itu dia terjadi dua bentuk seimbang. Nah, dua bentuk seimbang. Anda lihat, perhatikan. Yang di sana bentuk lembah, yang di sini bentuk menara. Nah, bentuk menara ini luar biasa, saudara. Ini kalau kita zoom nih. Nah, seperti ini dia. Nah, ini dia melakukan pendekatan dua basmalah. Yang di sini Bismillahirrahmanirrahim. Surah Sulaiman, yang di sini ucapan Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa, saudara. Jadi penukaran 19 itu. Jadi bilangan marosat itu 19. Itu yang perlu Anda tahu. Ya, bisa keluar dari link ini. Balik satu tadi. Nah, jadi Anda tahu bahwa ini kalau jalan gini ini persis di 19 itu udah persis di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah lubuk, di perut lubuk dia. Kemudian ke sana dia ternyata 36, saudara. Anda boleh hitung. 19 kan? Kemudian ditambah 18. Karena 19 udah jadi satu lagi kan? 36 di ujung sana surah Yasin. Makanya surah Yasin itu jadi titik balik. Titik balik itu yang dikatakan bolak-balik kan? Nah, bolak-balik itu takallub. Nah, itu makanya jadi kolbu dia di surah Yasin. Nah, 19. Nah, makanya ada ayat bilang atasnya 19. Atasnya 19. عليها 19. Nah, ini Yasin. ياسين. Nah, yang menarik kan ini dua langkah lagi kan 137 di sini kan, kemudian 38 kan. Nah, ini kan shot. Bagaimana ini bisa sejajar dengan marosot ini? Ya, kenapa surat shot itu 38? Ya, kalau dia di sini kan nggak ada sejajar. Kalau dia di sini surat shot itu kan nggak menunjukkan benda yang sejajar dia. Itu jadi masalah. Ini garis marosot. صاد والقرآن ذي الذكر. Ini luar biasa, saudara. Luar biasanya apa? Ini kan surat bulan. Al-Qamar, Anda lihat bulannya. Bulannya persis di atas kuburan. Ini bulan. Dan 54, surat 54 artinya bulan. Nah, kenapa bulan itu dikatakan terbenam? Karena ini posisinya di daerah terbenam. Kenapa nggak tenggelam? Benam terbenam ini kan ayatnya Anda lihat ya. Nah, benam kan dia. Nah, tenggelam kalau ya ini tenggelam, ini ke sana. Nah, dibenamkan. Benamkan. 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 Bahkan yang ini, benamkan yang ini ada penanda. Mana penandanya? Nah, jadi benamkan. Kenapa?
Sebab kalau dia cuma tenggelam, dia tidak jadi kuburan, saudara. Dia bisa hanyut kemana-mana. Tapi kalau dibenamkan, dia jadi kuburan. Itu alasannya. Kenapa harus dikatakan dibenamkan? Untuk apa? Untuk Anda tahu bahwa ini kuburan massal. Nah, ini seperti Borobudur. Nah, ini pawon. Nah, ini mendut. Kalau Anda lihat ini kan seperti gerhana matahari. Nah, coba kita ke Borobudur. Kita lihat ini, dia. Pawon itu memang lari ke sini dia, ke kiri. Nah, ini kan mendut bumi kan. Nah, Anda lihat, mataharinya adalah Borobudur. Nah, Anda lihat, si pawon itu lari ke kiri dia. Nah, lari ke kiri dia. Tidak pas di sini dia. Jadi, kenapa dia tidak pas? Karena dia nih 54 itu di 18. Sedangkan 53 itu baru dia pas. Tuh. Nah, kalau Anda lihat lagi piramida Mesir, nah, Anda lihat Menkaure itu bumi, Khafre itu bulan. Nah, dia lari ke situ deh. Khufu matahari. Ini luar biasa. Posisi kita tadi itu kenapa 53 itu di sini dia. Nah, 52 itu posisinya di situ. Situ. Di sini nih 52. Nah, 53 itu baru dia segaris. 54. Nah, ini kan dibilang 54 itu bulan kan? Berarti bulan di atas kuburan. Nah, baru 55. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka ayat bukti Rabb kamu berdua yang mana kamu hendak dustakan. Ini luar biasa. 52, 53, 54. Bulan di atas kuburan. Ini dia. Ini kuburannya. Nah, kemudian ini keluar ini. Anda tahu ini bulan di atas kuburan? Kalau itu orang gila, ya Balai Pustakanya lebih gila lagi melestarikan itu. Sitor Situmorang 1955, dia bikin kalimat cuman bulan di atas kuburan, selesai. Jadi seperti Khairul Anwar bilang, kami adalah tulang-tulang yang berserakan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Khufu itu seperti Sitor Situmorang? Seperti Khairul Anwar? Itu pertanyaannya. Ya Sitor Situmorang kan nggak tahu kalau ada gambar kayak gini, ada bulan di atas kuburan kan tahu dia. Khairul Anwar juga nggak tahu dia kalau Nusantara itu gambar tulang-tulang yang berserakan, dia kan nggak tahu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Khufu juga seperti mereka ini? Itu pertanyaannya. Dia bikin piramida dan dia bikin kuburan. Nah, yang menarik itu 71 saudaranya sampai sini. 71-nya kan bismillah. Kalau tadi nomor satu tadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim mursaha nih. Surat Nuh. Walau tidak di surat Nuh dia ya, tapi ini mengkodekan Nuh. Nah, ini Australia jadi kapal Nuh nih. Ya. Kalau Anda lihat ini 71 nih ya. Ini kan. Anda masih ingat nggak ini?
Orang ini kan mati dia 100 tahun. Luar biasa. Nah, dia juga berada di kerucut kan. Kerucut perlambatan. Nah, ini kan bilang, atau seperti orang yang marah. Nah, sekarang kan marah nih. Melalui atau berjalan. Jadi kamus kata marah itu dari sini. Jibal itu marah melalui. Atas satu negeri yang telah rubuh bangunannya. Nah, ia berkata bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya. Allah matikan dia. Kenapa Allah nggak tidurkan dia? Seperti Bunda Kafi kan tidur, bukan mati. Kenapa? Kenapa? Sidi mati. 100 tahun ya mati. Terus dilihat, makananmu, minumanmu belum berubah. 100 tahun nggak berubah. 100 tahun. Ayat Quran. Bagaimana menjelaskannya? Ayat untuk manusia. Ya tuh, kamu punya kambing tuh. Keledaimu tuh udah jadi tulang belulang. Di sini dia katakan Allah berkuasa atas sesuatu. Nah, kita dapat konstanta seperti ini, saudara, karena dia 100 tahunnya tahun Am ini, karena dia bilang 100 Am. Kita dapat konstanta segini. Jadi ada terjadi perlambatan di sini. Dia mati cuma 1 jam. Makanannya tidak berubah kan baru 1 jam. Tapi keledainya karena keluar dari kerucut ini, dia jadi tulang belulang. Ini yang dikatakan kerucut perlambatan. Nah, itu sama dengan itu tadi. Pendulum kita tadi. Sama dia. Jadi saya percaya kalau kapal Nuh juga mengalami hal yang seperti ini. Maka itu Nabi Nuh nggak bawa makanan. Jadi kalau di Bible dibilang Nuh berlayar sekian hari, nggak bisa. Harimau itu makanannya apa? Kalau dia bawa kambing, kambing boleh dibawa cuma 2. Jadi ada perlambatan di sini. Kapal Nuh itu juga berhubungan dengan kerucut perlambatan orang yang mati 100 tahun tadi. Ini luar biasa, saudara. Nah, inilah Nabi Nuh bilang, naiklah padanya, bismillah menjalankannya. Bismillah menjalankannya. Dan menyampaikannya. Sesungguhnya Rabbku sungguh Ghafurur Rahim. Ini luar biasa, saudara. Maka berjalanlah kapal Nuh itu. Nah, dia mendaratnya di Judi. Nah, jaraknya sekitar 13 km sekarang ini dari Gunung Ararat. Nah, pertanyaannya di mana kapal Nuh dibuat? Di mana dia dibuat? Nah, karena kayu jati dia kan, jati kayu. Dulu zat ini artinya mempunyai kayu. Allah itu kan kayu. Nah, di tempat yang banyak kapur nih jenisnya kayu jati itu Jawa Timur. Jadi di sini dia dibuat. Nah, tinggal dia harus iklimnya harus sama. Kenapa? Karena Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Iklimnya harus sama. Nah, cari kita ketemu di Trawas antara Gunung Wilerang dan Gunung Penanggungan. Maka itu iklimnya sama, dia antara 2 laut, antara 2 gunung. Antara 2 laut, antara 2 gunung. Nah, fenomena Nuh Gap itu, ini yang saya bilang gap. Kalau saya ambil titik sini, Alexandria, itu jaraknya 1634. Nah, saya mengatakan bahwa Afrika itu dulu juga di sini. Jadi ini yang dikatakan fenomena Nuh Gap. Wilerang, kita ambil 2 patokan gunung itu,
Maka Alexandria itu harus ada. Jadi jaraknya 1634 juga. Karena iklimnya harus sama. Nah, jadi Afrika itu harus ada di sini. Itu ceritanya. Nah, ini penemuan, saudara. Jadi di zaman Nuh, Afrika itu pasti di sini. Kemudian dia merosot ke sana. Nah, ini dia garis merosotnya ke Afrika. Karena Jibal itu dikatakan Marok. Nah, dia ini short lines. Nah, jadi dia ke sana merosotnya. Ada garisnya kok. Ada buktinya ada. Nah, merosotlah dia di sana. Nah, karena dia merosot ke sana lah, dia membuktikan ada segitiga, bukan segitiga Bermuda, ada segitiga yang hilang. Di sini mana nih? Kok negerinya nggak ada ini? Nah, inilah negeri yang ditenggelamkan. Segitiga Laut Selatan. Jadi, Gap itu menemukan segitiga. Dan itu adalah kuburan, karena dia dibenamkan. Itu tadi di H kita. Ya, selesai. Besok kita bahas Nogeb, Arakena, Saranjana, Sailal Arim, Energi Yakubit, Kunci Stegodon, dan Sebah. Piramida Nusantara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.